Sambungan eksentris itu sambungan yang gaya yang bekerja itu menyebabkan tidak hanya tarik itu yang menjadi geser itu, tapi juga ada momennya. Jadi kira-kira gini. Itulah ya. Saat penyambungnya, bautnya di situ misalnya. Terus bebannya di sini. Misalnya. Ini bisa dari balok dan apapun yang ada di sebelah sinilah ya. Tapi ditumpangkan di plat ini. Gitu. Jadi ada PU-nya di sini. Sentroidnya di situ. Dari sambungan ada eksentrisitas. Ini E. Jadi ini kalau kita tinjau dari sisi bautnya saja, begitu. PU-nya bisa kita pindah ke sini. Momennya ada tambahan. M sama dengan PU dikalikan E. Ya. Nah, yang ini akan menyebabkan geser di sini. Ya, sama seperti yang lalu. Ini kan seperti sudah ditarik di sini saja. Tapi yang ini beda. Dia akan memutar semua ini begitu ya, mutar gitu. Mutar seluruh sistem baut ini. Jadi ada tambahan geser ya. Nah, jadi yang ini saya pisahkan. Yang gesernya tetap begini. Dengan cara hitungan persis sama seperti yang tadi, sederhana. Ada kekuatan baut. Kalau perlu tumpu ya ada tumpu. Nah, kalau tidak ada informasinya cukup kekuatan baut saja. Ini ditambah dengan yang momen ini, itu akan mengakibatkan ini geser ke sana, ini geser ke sini, ini 90 derajat maksudnya. Ini geser ke sini, ini geser ke sana, yang ini geser ke situ, ini geser ke sana. Jadi masing-masing baut terkena geser ke arah yang berbeda-beda. Begitu. Nah, nanti kita akan turunkan formulanya. Ini berapa? Ini beda-beda tentu. Nggak sama ini setiap baut dapatnya berapa. Lalu ini dengan ini harus kita jumlahkan gesernya. Menjumlahkannya secara vektor tentu. Kalau ini ke bawah, ini ke sana, ya jumlahkan vektor, komponen X-nya dijumlahkan, komponen Y-nya dijumlahkan, kemudian di akar, kuadrat-kuadrat di akar begitu ya. Itu. Nah, yang agak panjang itu menurunkan formula ini sebenarnya satu. Formulanya mirip formula torsi, cuma karena diskrit, nanti bisa pakai Excel ya. Jadi tergantung posisinya, gitu. Posisinya terhadap sentroid ini, gitu. Jadi kalau sudah dapat ini, baru jumlahkan ya. Artinya nanti kita bekerjanya masing-masing gitu ya. Misalnya, kalau formulanya minggu depan aja ya. Ada 6 baut 1, 2, 3, 6 gitu. PU-nya kita tinggal tuliskan nilainya. Ini PU apa? Geser baut ya. Ini geser baut. Dan karena kita harus menjumlahkan secara vektor, maka ada baiknya ini dibagi komponen X dan komponen Y. Terus ini juga dibagi, saya atasin dikit. Ini akibat PU, ini akibat M. Ya. Begitu. Akibat PU ada komponen X dan Y, biasanya cuma salah satu, tergantung gayanya. Kalau ini Y saja, X-nya 0 gitu ya.
Jadi ini 0, 0, 0. Yang ini karena searah masing-masing dapat sama nih akibat PU-nya. Jadi yang ini PU per 6, PU per 6, PU per 6, semua sama. Begitu. PU per 6 arahnya Y semua. Kalau mau dicocokkan dengan itu, pakai minus boleh. Minus hanya untuk arah ya, karena nanti dengan ini, dengan yang ini misalnya ini mengurangkan dia jadinya. Karena ini kan ke atas, begitu. Jadi tandanya minus. Partisipan, Dok. Lalu akibat momen ini ada formulanya yang bisa kita hitung komponen X-nya dan komponen Y-nya. Ini tergantung dari besar momennya sama koordinatnya sebenarnya. Jadi di depan sini perlu X-Y sendiri. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Kita perlu koordinatnya. Di mana koordinat dari setiap baut ini itu akan menentukan besarnya ini dan arahnya. Ya. Koordinatnya ditentukan dari sentroidnya. Jadi kalau kayak gini 0,0-nya itu ada di sini. 0,0-nya. Yang ini minus berapa, koma berapa begitu ya. Jadi tinggal diisikan saja. Dengan fungsi X, Y, dan M ini kita dapatkan ini. Gitu. Tinggal masukkan saja. Arahnya sudah masuk dari komponen-komponen ini. Kemudian tinggal dijumlahkan X dan Y. Kemudian dijumlahkan apa namanya? Secara vektor ya. Ini akar X kuadrat tambah Y kuadratnya ya. Nah, seginilah geser yang terjadi pada bautnya. Jadi besok yang agak panjang itu menurunkan formula ini. Kalau udah diturunkan tinggal pakai sebenarnya. Mirip formula torsi, tinggal pakainya ya sudah, tinggal ngisi ini aja. Ngisi ini. Ke kanannya tinggal menjumlah X sama X dijumlahkan, Y sama Y dijumlahkan, kemudian keduanya digabung secara vektor. Itu ya. Nah, ini kan dari sisi bebannya ini ya. Untuk mencari PU gitu ya. Rn-nya sama dengan yang kemarin. Rn geser, Rn tumpu kalau diketahui ininya. Ya. Jadi ini dari sisi bebannya. Nah, kemudian di minggu depannya, di kuliah terakhir itu mestinya, minggu paling akhir itu review, itu kalau arahnya ada yang tarik. Inilah misalnya, PU-nya begitu, ini ada baut-baut gitu. Sana. Nah, ini kalau P-nya dipindahkan, pindahkan ke baut ini ya. 1, 2, 3 gini aja lah bautnya, saya tuliskan di sini. Kalau ada P di sini, P-nya pindahkan ke situ, semua baut ke bagian geser yang sama, tinggal dibagi aja. Ini ada 3, mungkin di sebelah sana ada 2, gitu. Jadi ada 6 gitu ya, masing-masing dapat 1/6-nya. Tapi momennya karena eksentrisitas menyebabkan tarik di yang ini. Kalau cuma 3, yang tengah nggak kena apa-apa, yang bawah tekan ya. Nah, yang kritis itu yang tarik. Yang tekan aman karena ada plat, ada bidang ininya ya. Karena kalau nggak mungkin bautnya ketekan tapi platnya diam aja gitu, nggak mungkin. Jadi untuk yang tekan itu aman karena ada platnya yang menahan ya. Sebenarnya teoritis kalau tekan itu nggak perlu baut ya. Selama ditekan nggak akan jatuh dia. Nah, yang bahaya itu yang tarik. Nah, akan ada formula satu untuk tariknya ini. Nah, formulanya itu agak kreatif. Jadi yang lama mengerjakannya. Formulanya sih tinggal tulis gitu. Karena ini harus dicoba, masukkan, terus kalau nggak konvergen, ulang lagi sampai konvergen begitu. Jadi yang lama itu menghitung ini, formulanya cuma satu panjang gitu, tapi hasilnya tergantung dari apa di dalamnya apa istilahnya, ya muter gitulah, ya. Nanti kita bisa lihat. Jadi idenya sama,
gaya yang satu ini dipindahkan ke situ, akibatnya ada momen eksentris. Cuman yang ini, yang geser tambah tarik ini ada tariknya gitu. Kalau yang ini, begitu formulanya ada, ini mah gampang, tinggal ngeran ini aja. Gitu. Menurunkan formulanya mungkin yang panjang. Kalau ini mengerjakannya yang panjang. Begitu.